Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, kami dari mahasiswa Universitas Indraprasta PGRI ingin melakukan wawancara kepada guru BK untuk memenuhi tugas akhir instrumentasi tes. Oh iya. Baik. Oke. Sebelum itu kami akan memperkenalkan diri dulu. Saya Muhammad Fahmi Hidayat dengan NPM 20200 1539. Saya Retno Wulandari dengan NPM 20 200 1539. Selanjutnya kami boleh tahu tentang nama ibu. Boleh, Pasti boleh. Ibu. Boleh, silakan. Apa yang mau ditanya? Ibu bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu ya Bu? Agar dikenal. Iya, boleh. Tak kenal maka kata sayang, Bu. Iya, Ya, Bu. betul. Nah, jadi nama Ibu Ramadhani Arini Ratri, Ya. bisa dipanggil Ibu Ratri. Ya, biasanya anak-anak di sini atau guru-guru juga panggilannya namanya Ratri, Bu Ratri gitu. Selanjutnya apa background pendidikan ini? Oh ya. Iya, background pendidikannya S1 Bimbingan dan Konseling dari Universitas Indraprasta PGRI. Oh, sama ya Bu? Iya. Baru lulus juga kemarin tahun 2020. Iya, baru. Oh, berarti Dari Indra. Ibu masuk ke SMA 42 ini. SMP 42. Oh ya, sorry, SMP 42 ini baru ya Bu? Iya, baru tahun lalu bulan Juli pas Tahun ajaran baru. Ajaran baru, betul. Selanjutnya kami mempunyai beberapa pertanyaan yang akan diajukan kepada Ibu dan Ibu bersedia untuk menjawabnya. Bersedia. Silakan. Yang pertama, Ibu, bagaimana pelaksanaan instrumentasi tes di sekolah yang Ibu ampuni? Pelaksanaan instrumentasi tes ya Iya. di SMP 42 ini untuk sebagai diagnostik awal ya biasanya instrumentasi tes itu. Ya di sini udah terlaksana sih untuk diagnostik awal seperti itu. Selanjutnya pertanyaan yang kedua, instrumentasi tes itu banyak jenisnya ya Bu, seperti tes minat, tes bakat, tes kepribadian, dan tes prestasi belajar. Kalau untuk di sekolah ini, instrumentasi tes yang dipakai itu tes apa saja ya Bu? Kalau di sini ia menggunakan tes minat bakat gitu. Oh, berarti yang dipakai di sekolah ini hanya dua saja. Iya, tes minat dan Tes bakat dia jadi tapi jadi satu gitu kan, nanti kan hasilnya ada tes, pokoknya judulnya tes minat dan Oh, bakat iya. gitu. Tapi tesnya secara keseluruhan gitu. Oh, iya. Tes minat dan bakat itu yang untuk instrumentasi tes ya. Kalau ada yang instrumentasi non tes juga ada, kita pakai BCM atau enggak AUM. Terus pertanyaan selanjutnya, kapan sih Bu pelaksanaan tes ini dilakukan? Tes instrumentasi tes minat dan bakat ini ya, di awal kelas 7 pas baru masuk tuh biasanya kita udah ngasih tesnya supaya tahu kan sebagai diagnostik awal gitu ya, bagaimana kita nanti untuk memberikan pelayanan selanjutnya gitu. Nanti pas MOPD ya Bu? Iya, pas kelas 7. Kalau untuk yang DCM atau AUM bisa dilakukan di semester awal juga, tapi untuk kelas 8 dan kelas 9. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana langkah-langkah yang dilakukan Ibu sebelum pelaksanaan tes dilakukan? Misalnya, Ibu bekerja sama dengan lembaga psikologi atau bagaimana? Untuk tes minat dan bakat ya, untuk instrumentasi tes ini biasanya kan mungkin yang terdahulu menggunakan kertas ya. Iya. Nah kalau yang semester lalu karena masih pandemi, jadi kita menggunakan online, masih online gitu. Di situ ada yang namanya talent mapping dari apa namanya, lembaga ya gitu biasanya disebutnya, lembaga talent Tunas Talenta Indonesia. Kita menggunakan yang online-nya. Nanti di situ ada hasilnya, ketahuan, bisa dilihat melalui PDF
Dan juga nanti anak-anak kan udah ketahuan tuh hasilnya. Nah, mungkin saya bisa menjelaskan lebih jelas di kelas ketika mereka sudah masuk gitu, bagaimana talent mappingnya, bagaimana dia itu kecenderungannya di apa sih, seperti apa gitu. Jadi nanti saya menjelaskan lagi pada saat masuk kelas. Oh, berarti tes itu dilakukannya bisa dari rumah atau kita di sekolah bareng-bareng tapi via online gitu? Kemarin sih di sekolah bareng-bareng tapi via online gitu. Hambatan atau kendala dalam pelaksanaan instrumen tes di sekolah itu seperti apa ya Bu hambatannya? Hambatan apa ya, karena di online mungkin dari segi internet ya kemarin ya mungkin kayak gitu, tapi sejauh ini sih nggak ada hambatan yang berarti gitu, cuma paling dari siswanya aja. Kadang-kadang kan yang mengisi tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya gitu, misalkan dia sedang apa tapi isinya apa gitu, mungkin seperti itu, kurang ada sang kejujuran gitu. Jadi di awal harus diisi memang harus benar-benar dengan keadaan yang sebenarnya. Berarti hambatannya hanya sinyal gitu ya Bu? Iya, Gangguan sinyal. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana sih pemanfaatan hasil instrumentasi tes tersebut untuk kepentingan layanan BK? Pemanfaatannya kan setelah kita tahu hasilnya, misalkan minat dan bakat siswa itu ada apa aja sih, nah kita bisa memperinci lagi dengan membuat RPL, rencana pemberian layanan di kelas gitu, secara klasikal ataupun secara individual gitu. Kalau misalkan siswa memerlukan yang lebih digali lagi gitu, bisa juga melalui layanan individual. Kalau klasikalnya berarti di kelas gitu ya, supaya kan mungkin kita memberi layanan tentang apa minat dan bakat atau apa cara mengembangkan minat dan bakat gitu, seperti itu sih contohnya biasanya dikembangkan melalui RPL. Terus menurut Ibu, manfaat apa yang didapat oleh siswa setelah dilakukannya instrumentasi tes? Manfaatnya ya mungkin siswa juga jadi lebih mengetahui potensi-potensi apa aja yang dia miliki gitu, yang selama ini mungkin dia juga nggak tahu ya, kayak gitu. Jadi sih potensi-potensi yang dimiliki siswa mengenai minat dan bakatnya. Lalu bagaimana sih pengembangan instrumentasi tes di sekolah ini? Pengembangannya sih selama ini ya itu udah terlaksana ya. Kalau udah terlaksana alhamdulillah udah bisa dibuat RPL atau program-program yang akan dijalankan setahun ke depan gitu. Jadi pengembangannya masih bisa. Selanjutnya, dalam melakukan asesmen tersebut, apakah melibatkan pihak lain seperti pihak dari luar sekolah atau memang memiliki guru BK yang bersertifikasi sebagai gelar konselor di sekolah ini? Kalau melibatkannya sih, kalau ini kan karena yang kemarin menggunakannya masih online ya, berarti kan melibatkan online, cuma juga melalui lembaga online yang namanya itu tadi Tunas Talenta Indonesia ya, itu bisa digunakan. Terus kalau untuk keterlibatan di sini wali kelas sih yang terlibat juga, karena kan untuk meng-share informasi-informasi bahwa misalkan kita akan mengadakan tes minat dan bakat gitu, jadi melibatkan wali kelas. Kalau di sekolah ini bekerja sama dengan psikologi itu Belum. Oh, belum. Berarti hanya cuma untuk guru BK aja ini, masuk guru BK, guru bimbingan dan konseling di sekolah. pertanyaan terakhir Bu, apakah dalam melaksanakan asesmen tes di sekolah ini Ibu pernah mengalami kendala? Jika pernah, kendala seperti apa yang pernah Ibu alami? Kendalanya selama ini belum ada yang ini sih, belum ada yang berarti gitu, masih bisa berjalan gitu, masih bisa berjalan. Masih bisa terkendali. Iya, masih bisa terkendali. Itu aja sih kalau. Mungkin itu saja pertanyaan dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sama-sama.